Dari Mesir namanya Mustafa, pengen dipanggil Gus Mus juga. Bin Masel. Nah. Oh ya, saya bisa memperkenalkan satu persatu. So ini saya sudah, beliau ini adalah ahli tentang agama Katolik dan sejarah yang disebut Catholic Humanism, Christian Humanism. Beliau sudah, untuk proyek ini, beliau meneliti tulisan-tulisan yang kita menulis yang menjadi resolusi dari Centrist Democrat International beberapa tahun lalu. Pak Yaya dan saya diminta menentukan parpol Indonesia yang bisa bergabung dengan parpol yang paling besar di dunia, yaitu CDI, yang asasnya adalah Christian Humanism, Christian Democracy. Beliau adalah ahli tentang ini. Beliau adalah ahli tentang jaringan parpol itu yang jadi partner kita di Eropa dan di Amerika Latin dan lain-lain. Dan beliau juga karena itu dibangun atas dasar sesuatu yang bisa disebut Christian Humanism. Bapak Gus Dur di Makam, Here Rests the Humanists, ya. Itu ada tradisi di Barat, humanism satu yang sekuler, yang sebenarnya menurut beliau yang beriman, menurut beliau itu bisa membuat macam-macam masalah jika hanya ada konsep humanism yang terbatas pada materialis atau ateisme. Tapi beliau juga dia ahli tentang Christian humanism, religious humanism, supaya individu-individu semua dihargai sebagai individu, tapi dalam konteks keimanan, dalam konteks kewajiban, karena tidak hanya membicarakan tentang hak-hak, tapi juga kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beriman dan harus menyerahkan hidup diri pada Tuhan dan juga melayani manusia. So, beliau adalah ahli tentang ini. Dan beliau sekarang melihat ada humanitarian Islam, ada fenomena di Indonesia yang muncul dari Indonesia, gerakan global yang dibangun atas dasar yang sama. Itu beliau. Ini adalah teman lama kita. Beliau bagian dari World Evangelical Alliance. Itu adalah jaringan Nasrani dan Kristen yang masih taat percaya pada Trinity. Ada banyak Kristen sekarang sebenarnya sudah tidak lagi percaya. Tapi mereka sebagai World Evangelical Alliance mengumpulin ya mungkin sampai 600 juta Kristen di seluruh dunia, dan mereka sudah beberapa tahun lalu ke Jakarta ke kantor Gerakan Pemuda Ansor, dan mereka juga bikin working group dengan kita, dengan Nahdlatul Ulama dan Eda dan Baitul Rahmah, Humanitarian Islam. Ada working group untuk Humanitarian Islam dan World Evangelical Alliance, WAA. Dan bosnya adalah duta besar dari WIA pada Humanitarian Islam, sudah ada sejak beberapa tahun. Dan bos beliau adalah tokoh yang terkenal di lingkungan mereka yang menulis banyak tentang hubungan alami antara Humanitarian Islam dan Kristen atas basis nilai-nilai luhur supaya bisa kerjasama. Walaupun dogmanya beda, sebenarnya nilai-nilai luhurnya menjadi basis atas kerjasama di dunia. Dan ketua beliau tidak bisa hadir karena ada masalah yang
sakit, tidak bisa membuat perjalanan. Tapi beliau juga punya posisi resmi di sana, Kyle Wisdom. Dan beliau pernah menjadi guru atau dosen di universitas atau perguruan tinggi di Salatiga atau where? Di Jogja. Yeah. What was the name? Ukrim. The gentleman next to him, Greg Barton dari Australia, sangat akrab dengan Pak Yeni dan dulu dengan tercinta Bapak Haji Abdul Rahman Wahid dan sering di istana sama beliau dan menulis buku biografi beliau dan sebenarnya tidak perlu perkenalan. Amanda Tosif ini adalah ahli di saat kita punya puncak 100 tahun Nahdlatul di Surabaya, ada muktamar fikih peradaban dan Bu Amanda hadir dan Bu Amanda meneliti semua dokumen juga meneliti teks Nahdlatul Ulama Centennial proklamasi yang dibaca Bapak Mustafa di Sidoarjo. Beliau sudah meneliti semua secara ilmiah dan beliau berpikir bahwa ini sebenarnya dia ingin memahami apa tujuan Nahdlatul Ulama dan gerakan humanitarian Islam dengan humanitarian Islam dari teksnya, apa yang kita bisa memahami dari teksnya. Dan beliau berpikir bahwa ini adalah double reform, ingin merekontekstualisasi beberapa elemen dari fikih seperti terkait dengan fikih siasa, tapi juga meresapkan ke dalam international order nilai-nilai luhur dari Islam dan dari negara-negara di selatan di dunia yang agak tersingkir dari negara barat dan negara di utara yang kurang menghargai kontribusi yang bisa datang dari agama Islam atau umat-umat yang tinggal di Afrika, di Amerika Selatan, di Asia. Dan dia berpikir bahwa humanitarian Islam, I'm giving a little bit of an explanation of the writings too. Dia berpikir bahwa sebenarnya humanitarian Islam luar biasa signifikan, tidak hanya karena mempertimbangkan fikih siasa supaya tidak jadi lagi kayak ISIS, tapi juga memperbarui dan memperbaiki yang kita menyebut rules-based international order, tata dunia, supaya tata dunia itu bisa tanpa dihancurkan dan digantikan dengan tata dunia lain yang mungkin bisa kacau, memperbaikinya dengan nilai-nilai luhur dari agama. So itu tulisan dia PhD dan dosen di Eropa. Di sementara ini tidak di universitas tapi di lembaga penelitian yang besar dan penting di Jerman yang meneliti fokusnya Asia, tapi fokus khusus sekarang sepertinya menjadi Nahdlatul di Indonesia. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih pada Pak Swedi karena editor buku yang kita kumpulkan tulisan semua mereka, editornya adalah Pak Hall dan Pak Timothy Shaw. Timothy Shaw kemarin minta maaf dan minta saya kirim sungkem karena anak beliau di India kena demam berdarah dan masuk ke rumah sakit. Dan beliau ambil dari bagian untuk kembali ke rumahnya dan anaknya di rumah sakit di sana, tapi minta maaf bisa hadir. أنا بالأساس عضو نقابة الصحفيين، صحفي مصري، ولدي 7 كتب بتأليف مستقل و25 كتاب بمشاركة باحثين، ومتخصص بالدرجة الأولى من سنة 2001 في السلفية الوهابية، وعندي كتب كثيرة في السلفية الوهابية، ثم انتقلت إلى الإخوان المسلمين وحزب التحرير وطالبان والشيشان، وأخيرا منذ 6-7 سنوات تخصصت في الدراسات الأفرو آسيوية وأحضر الماستر حول الإصلاح الديني والسياسي لدى عبد الرحمن واحد جوزدو. وبالطبع يعني حضرتك اطلعت على كتابي حول يني عبد الرحمن واحد،
ولدي دراسات حول الإخوان في إندونيسيا ونهضة العلماء والمحمدية وحزب التحرير والتصوف الطرقي في إندونيسيا أيضا يعني. ولكن أنا أتخصص الآن بشكل خاص في 3 دول آسيوية: إندونيسيا، ماليزيا، وبنغلاديش. فقط هذه سيرتي، وعمري 44 سنة. نعم؟ لا، تايلاند لا، هذه ال3 دول فقط. إن شاء الله. Alumni bebas sekaligus seorang peneliti mengenai gerakan-gerakan Islam di dunia. Beliau sendiri telah menulis 7 buah karya buku independen atas nama beliau, tetapi lebih dari 25 bil musyarakah, ya 25 lebih karya sebagai co-author atau sebagai penulis bersama dengan yang lain. Spesialis dia itu pada gerakan-gerakan Islam pada mulanya tentang salafisme, wahabisme, tetapi kemudian belakangan penelitian dia juga mencakup tentang Ikhwan, kemudian tentang Hizbut Tahrir, dan sejak 7 tahun terakhir dia mulai riset tentang Nahdlatul Ulama. Dan saat ini fokus riset dia tentang beberapa kelompok dan gerakan Islam itu ada di 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Bangladesh. Dan beliau juga menulis tentang master mengenai Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, dan juga beberapa gerakan reformisme keagamaan yang ada di Asia. Terakhir karya beliau ini tentang Ibu Yeni Wahid, yang ditulisnya sebagai tokoh perempuan reformis Islam dari Indonesia, dan sekarang ini ya akan fokus menulis tentang Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia.